Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana SPD. Saya adalah mahasiswa PG dalam jabatan angkatan 1 kategori 1 di Universitas Yahkuala tahun 2002. Saat ini saya bertugas di SMA 5 Skado Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM di SMA Negeri 5 Skado Hilir. Selamat siang semuanya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya semuanya. Gimana? Udah rapi semuanya? Loh, kok dikeluarkan tadinya? Oh, emang ada waktunya ya? Oh, oke. Baik ya. Ayo minta tolong sebelum mulai pembelajaran kita sedikit berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Oke, silakan. Doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya berdoa. Oke, baiklah. Kemarin kita sudah bahas tentang kita sampaikan hari ini adalah materinya tentang apa? Ya, tentang kekuasaan negara. Ya, kekuasaan negara. Dan baca rumah. Ya, oke, nanti kita bahas sebelum kita bahas materi, oke, kajian dulu ya. Semua kira-kira? Baik, waktu dulu kita sambil lihat pembelajarannya. Adelia, Alexandra, Adikku. Dika Febriati, Adikku. Dona, Adikku. Yumino, Adikku. Siti Arianti, Adikku. Elian Susamo, Adikku. Nadika Erwin Lestari, Adikku. Nina, Adikku. Indi. Oh, di mana ini? Oh, ada senjata dari sekolah. Ya, Bu. Oh, tidak. Nova Arya Fitriana. Oke, Rahmania Aulia. Raihan. Rafaina juga. Sedang Arti. Sedang sebut namanya. Oke, kan di sini kan pembagian kekuasaan ya. Nah, kekuasaan tadi ada yang sakit, yang sakit, kira-kira, ya, apa pengertian kekuasaan itu? Coba apa? Yang didapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kekuasaan adalah Kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok wewenang yang didapat
Betul. Itu arti dari kekuasaan. Kira-kira ya, penting nggak kekuasaan itu? Penting. Kenapa penting? Sebab dengan adanya kekuasaan, maka negara dapat berjalan dalam satu tujuan yang dimiliki. Dengan kekuasaan, suatu negara dapat berjalan dengan tujuan yang ini, gimana? Tujuan yang dimiliki. Kekuasaan maka negara dapat berjalan dalam satu tujuan yang dimiliki. Ya, berarti suatu negara itu kan punya tujuan, gitu ya. Dan jadi dengan kekuasaan itu, pentingnya kekuasaan, maka apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai. Itu maksudnya. Atau ada yang lain mau menambahkan? Kenapa kekuasaan itu penting? Ada yang lain? Kenapa kekuasaan penting? Kalau tidak ada kekuasaan, maka negara tersebut tidak memiliki aturan sehingga terjadi Nah, ada yang ingin menambahkan? dengan adanya kekuasaan maka negara menjadi tertib, teratur, dan damai. Iya, dengan adanya kekuasaan, ya, membuat suatu negara itu menjadi apa tadi? Gimana? Tertib, damai, aman, ya kan? Ya, pokoknya teratur gitu kan, karena ada yang mengaturnya. Kalau contohnya di dalam sekolah itu gimana kira-kira? Misalnya di dalam kelas pasti ada ketua kelas, ada Iya. tidak terjadinya kerusuhan di kelas. Karena ketua kelas bertugas untuk mengendalikan kelasnya. Oke, terima kasih buat Ramania. Terima kasih juga buat Nova, buat si Fitri. Kasih aplaus ya. Tadi udah dibahas pengertian kekuasaan. Terus tadi kekuasaan kewenangan yang diberi oleh seseorang atau kelompok, gitu kan? Nah terus apa kekuasaan itu penting? Penting kata si Fitri, ya kan? Nah, contohnya kalau di dalam kelas kalau nggak ada ketua kelas, ada ketua kelasnya. Ada siapa lagi? Ada wakilnya. Kira-kira tujuannya untuk apa kok dibagi? Kenapa nggak hanya ketua kelasnya aja yang merangkap, gitu? Tidak menanggung sendiri tugasnya sendiri. Iya, agar tidak menanggung sendiri cukup berat, gitu kan? Kalau ketua kelasnya sekaligus menjadi bendaharanya, ya kan? Jadi sekretarisnya, nah seperti itu. Maka dibagilah kekuasaan tersebut. Begitu juga dalam pemerintahan suatu negara. Ada yang jadi eksekutifnya, ya kan? Eksekutifnya apa orang? Siapa? Presiden. Apa tugas presiden? Menjalankan undang-undang. Itu eksekutifnya, ya kan? Terus legislatifnya, kira-kira siapa yang bisa? DPR. Ah, coba salah satunya aja. Sekarang DPR. Apa tugas DPR? Tugas DPR merancang undang-undang. Merancang undang-undang. Oke, tugas DPR adalah merancang undang-undang. Nah, sekarang ibu tanya, adalah merancang undang-undang. Nah, sekarang ibu tanya, seandainya si Alex nih, ya, Alex menjadi anggota DPR, apa yang Alex lakukan? Jika saya menjadi anggota DPR, saya akan mendengarkan aspirasi rakyat. Misalnya kan Bu, naiknya BBM, saya akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oke, kasih aplaus buat si. Mantap. Nah, sekarang, yang tadi ya, ada yang tadi yang menjadi eksekutif presiden itu tadi. Presiden tadi itu adalah menjalankan undang-undang. Ya, kira-kira siapa yang mau jadi presiden di sini? Masuk ke materi lebih dalam, ibu minta tolong buka bukunya halaman 1 sampai halaman 5. Dibaca dulu, ya.
nanti apa yang kalian dapat dari video ini, ya? Durian pohon garu ini merupakan kayu yang paling atas, Bu. surga karena memiliki aroma yang khas. Dan saat ini kedua pemimpin negara akan kembali menuju veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor untuk melaksanakan pertemuan. Yang Mulia Presiden Jose Ramos Horta beserta delegasi, merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Presiden Ramos Horta. Kita membahas berbagai kerjasama bilateral dengan terbuka dan bersahabat, dan komitmen penguatan kerjasama ekonomi menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dua negara. Dengan melihat tren perkembangan hubungan perdagangan yang terus positif, saya yakin perdagangan dua negara bisa terus ditingkatkan. Yang kedua, kita juga sepakat untuk memperkuat konektivitas baik darat maupun laut. Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang Dili dapat segera dilakukan, dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang Dili Darwin. Ketiga, kita juga sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Saya harap pembangunan PLBN Napan dapat selesai tahun ini, dan saya juga mendorong agar Joint Border Committee dapat dilakukan kembali. Keempat, saya menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Yang kelima, saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta US dollar, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Oke, gimana? Gimana tanggapannya mengenai video tadi? Video tadi membicarakan tentang apa? Kerjasama antara negara Indonesia dan Timor Leste. Oke, kerjasama antara kedua negara, yaitu antara Indonesia dan Timor Leste. Kerjasama apa saja di situ? Mengenai ekonomi. Apa saja yang dibahas di situ? Tentang ekonomi, investasi. Apa lagi? Meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Iya, meningkatkan Perdagangan antara kedua negara. meningkatkan perdagangan antara dua Negara. Oke. Nah, itu tugasnya dari siapa? Eksekutif. Iya, eksekutif atau presiden. Nah, jadi tugas dan wewenang presiden itu tadi menjalin hubungan kerjasama, gitu ya? Ya, contohnya seperti dibahas di video. Nah, sekarang ibu tanya, seandainya atau di sini siapa yang mau jadi presiden? Ada yang mau jadi presiden di sini? Nah, siapa? Ya, Dika. Seandainya ya Dika menjadi seorang presiden, apa saja yang Dika lakukan?
Ya. Memperkuat pembangunan perbatasan. Pembentukan komitmen bersama di bidang pertahanan. Ya, itu menurut presiden yang sini. Seandainya kalau kita benar-benar jadi presiden, Mengatur negara. ya mengatur negara. Apalagi? Ya termasuklah tadi membuat perjanjian internasional itu tadi, ya kan, misalnya Adika, untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, apa yang kurang di Indonesia, misalnya kurangnya BBM itu tadi kan. Nah, bagaimana untuk memenuhi BBM itu tadi, maka bekerja dengan negara yang penghasil BBM misalnya, itu masuk kepada tugas presiden, tugas dan wewenang presiden untuk melakukan kerja sama, tapi atas persetujuan siapa? DPR. Lupa ya. Jadi presiden melakukan hubungan kerjasama yaitu atas persetujuan DPR. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Kalau udah paham, ibu minta tolong. Kita udah ada kelompok kan kemarin? Ya. Udah ada kelompok. Ya, udah ada kelompok, nanti kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita akan berdiskusi untuk membahas tentang LKPD. Ini ada LKPD-nya. Ya. Nah, nanti di sini cara kerjanya ya. Di sini udah ibu siapkan gambar setiap per kelompok, ya kan? Kemarin udah ibu bagi kelompoknya itu menjadi 3, ya kan? Setiap kelompok ada 6 orang, kalau nggak salah, ya kan? Nah, di sini setiap kelompok, ibu minta di sini ada gambar. Nah, kalian analisis gambar ini. Menurut kalian ini gambar apa? Ya, hukum ya, hukum. Oke. Nah, tugasnya itu contoh ya. Tugasnya amatilah gambar tersebut, ya. Nah, terus setelah itu coba kalian buat pertanyaan untuk masing-masing gambar ini. Amati apa, misalnya gambar ini tentang apa, kalian buat pertanyaannya. Nah, terus setelah itu jawab pertanyaan tersebut. Kalian jawab lagi pertanyaannya, ya. Nah, setelah itu cetak jawabannya, nanti akan dipresentasikan di depan. Kira-kira paham? Paham. Oke, kalau paham silakan kumpul kelompoknya.
lain, coba perhatikan kawannya sedang mempresentasikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Rahmaniar Aulia. Perkenalkan, nama saya Alexandra Rahel. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizkullah. Perkenalkan, nama saya Angga. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang gedung DPR. 1. Masalah apa yang sedang dibahas anggota DPR di gedung tersebut? Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman online ilegal, rencana kenaikan upah minimum 2022, penanganan pandemi COVID-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian COVID-19. Kedua, fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang dirajukan Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPR atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap perpindahan atas aset negara maupun terhadap perjanjian yang terdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Kapan DPR dimulai? Sejarah DPR dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2, nama saya Natasha. Sejarah terbentuknya DPR Republik Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat menjadi 3 periode, yaitu 1. Volkskraat, 2. Masa Perjuangan Kemerdekaan, 3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. apakah sudah jelas? Jelas. Kesimpulannya, untuk menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, untuk menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Itu tugasnya DPR untuk merancang RUU dan menyusun program legislasi. menyusun program legislasi, ya, merancang undang-undang dan menyusun program legislasi. Itu adalah tugas DPR. Oke, kasih aplaus buat kelompok. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kasih semangat dulu buat kelompok 2.
Baik, selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Pertama, perkenalkan, nama saya Rota Alicia. Nama saya Fitri Ariyanti. Nama saya Nina. Nama saya Dita Sari. Nama saya Meliani Ramon. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Apa yang dibahas gambar tersebut? Gambar ini memperlihatkan Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin sedang menjalin kerjasama antar negara Rusia dan negara Indonesia. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antar satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Tujuan dari kerjasama antar negara yaitu untuk mempererat persahabatan, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara dan memperluas tenaga kerja. Contohnya pada tahun 2017, negara Indonesia memberi peralatan militer pada negara Rusia dengan tujuan mempererat persahabatan dan memenuhi kebutuhan peralatan militer dalam negara. Baik, dari yang kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Ferdinand, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang dibahas Jokowi dan Vladimir Putin pada gambar tersebut? Baik, saya akan menjawab dari kalian dari kelompok 3. Jokowi dan Vladimir Putin sedang membahas tentang kerjasama Ini mengenai video saya. Ya, Silakan. Indonesia dan Rusia di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Dari yang kelompok lain, terima kasih. Gimana, Alex? Paham? Kamu. Oke, lanjut. Ada lagi, silakan, Rahmania. Perkenalkan, saya Rahmania Aulia dari kelompok 1. Ulangi, Rahmania. Perkenalkan, nama saya Alessandra Rahel. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja tugas Presiden? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel. Tugas Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu, Presiden juga bertugas menjalin kerjasama antar negara. Apakah jawaban telah jelas? Jelas. Kesimpulan, bisa disebutkan bahwa gambar ini memperlihatkan Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin sedang menjalin kerjasama antar negara Rusia dan Indonesia. Kerjasama tersebut seperti di bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada pun apa lagi? Jadi kesimpulannya adalah ya tugas dari kekuasaan eksekutif dan pemerintahan eksekutif itu tadi adalah melakukan hubungan kerjasama antar negara. Sama antar negara ada dua, bilateral maupun multilateral. Kalau bilateral tadi dua negara. Kalau multilateral lebih dari dua negara. Nah itu melakukan hubungan kerjasama. Selain itu apa lagi tugas dari eksekutif? Memegang mengatur negara, memegang angkatan darat, laut dan udara. Oke, sampai di sini gimana? Jelas untuk kelompok 1? Jelas. 3? Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 2? Tidak ada. Berarti cukup sampai di sini, tutup dulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Selamat siang. Oke, siapa semuanya?
Coba sama kita. Langsung bergerak. Mau apa? Bebas. Bebas, bebas. Nah, tolong pilih jawaban yang kamu anggap tepat. Oh ya. Udah selesai? Oke, coba dibantu silang. Udah beres ya? Langsung baris ya, biar kita tahu siapa yang Oke, nomor 1 C. Nomor 2 A. Nomor 3 E. Nomor 4 B. Nomor 5 D. Oke, sekarang kumpulan. Ada yang untuk semua? Nah ini, ibu lihat dari soalnya, ya. Oke, rata-rata semuanya betul. Hanya ada yang salah satu atau salah dua. Berarti pelajaran kita hari ini bisa dipahami. Ya, masih ingat tadi? Ya, masih. Tugas dari Wena Eksekutif, Legislatif dan Pendidikan dan Pendidikan. Nah, ini semuanya rata-rata betul, hanya beberapa orang saja. Ya, nilainya yang salahnya satu atau dua, rata-rata semuanya betul. Oke, baiklah, untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk pelajaran berikutnya berarti kita akan membahas tentang setelah kekuasaan, berarti kita membahas tentang wilayah. Nanti kita akan membahas wilayah kekuasaan negara. Nanti dipelajari wilayah kekuasaan negara itu masuk apa saja, ya, dibaca-baca di rumah. Nah, setelah itu nanti pas masuk kita tinggal masuk pada materi. Oke, sementara kita cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk senyumannya hari ini. Ya, semoga kita sehat selalu, tetap belajar di rumah, yang semangat. Jangan lupa ya berdoa sebelum belajar. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, maka ditutupi juga dengan doa. Siapa yang berdoa? Berdiri. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa menurut
menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Ini nandanya, kamu lah hanya ketawa, apa yang kita